Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara lagi anak sekalian di kesempatan yang bagus ini, kesempatan yang berbahagia ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Inggris. Untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas kaitan dengan materi explanation text. Explanation text di sini nanti akan kita bahas bersama-sama beberapa hal terkait dengan explanation text. Yang pertama nanti ada yaitu definition, dan mungkin tipe dari teks eksplanasi itu sendiri, kemudian struktur teks, dan yang terakhir adalah ciri kebahasaannya atau linguistic features. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang definisi. An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Teks eksplanasi adalah sebuah teks non-fiksi yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan how or why things happen, bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. It usually includes a sequence of event. Jadi teks eksplanasi juga di situ memuat a sequence of events, yaitu runtutan atau tahapan dari peristiwa tersebut, atau di sini menjelaskan how atau menjelaskan bagaimana, dan provides reasons for a process or phenomenon why. Jadi dan membutuhkan alasan-alasan for a process or phenomenon, dari sebuah proses atau fenomena itu nanti menjelaskan why. For example, contohnya rain, the water cycle, earthquakes, etc. Yang kedua, yang berikutnya yaitu types of explanation text. Explanation text are categorized according to the type of process they describe. Itu bisa teks eksplanasi bisa dikategorikan menurut types of process they describe, menurut tipe proses yang dideskripsikan. Yang pertama di sini sequential explanation, yaitu urutan penjelasan. Yang kedua cause and effects explanation. Untuk sequential explanation that describe natural and non-natural phenomena, for example life cycle. Jadi yang pertama sequential explanation itu adalah tahapan dari penjelasan yang ada. Di sini biasanya mendeskripsikan sesuatu yang alamiah atau di sini dan non-natural, natural dan non-natural fenomena. Seperti contohnya di sini adalah life cycle atau siklus hidup. Ini di sini ada urutan atau tahapan-tahapan terjadinya siklus hidup. Kemudian yang kedua yaitu cause and effect explanation. Itu sebab dan akibat. Nah, bisa dilihat dari prosesnya. Kalau yang awal itu prosesnya yaitu sequential atau tahapan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua yaitu cause and effect. Jadi ada sebab dan akibatnya. Seperti di sini, nanti yang cause and effect ini menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Contohnya di sini adalah volcanoes atau gunung berapi. Untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang general structure atau struktur umum ya. Nah, di sini ada beberapa poin bisa diperhatikan. Yang pertama adalah a title that identifies the topic to be explained. Jadi judul yang di situ mengidentifikasikan topik yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, an opening statement that identifies the process to be explained. Yang kedua adalah pernyataan pembuka atau opening statement yang di sini mengindikasikan proses yang akan dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, a clear order of paragraphs that describe how and why. Di sini ada a clear order of paragraph. Jadi sebuah paragraf yang di situ clear, jelas, yang di situ
menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan how and why, bagaimana dan mengapa. Nanti bisa kita simak di contohnya di belakang ya. Kemudian yang berikutnya adalah a concluding paragraph, yaitu paragraf penutup atau bisa dikatakan summary atau kesimpulan dari paragraf-paragraf yang di atasnya. That puts all the information together. Di sini mengambil kesimpulan dari informasi yang sudah dijelaskan di paragraf-paragraf atasnya. Kemudian yang terakhir adalah finally atau yang terakhir adalah a visual text. Jadi teks tersebut divisualisasikan atau mungkin nanti diberi sebuah contoh gambar. Selanjutnya yaitu anak sekalian, pembahasan berikutnya adalah linguistic features atau ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama di sini focuses on general group rather than specific. Jadi fokusnya on general group, pada hal-hal yang sifatnya umum ya. Kemudian yang kedua use of linking words, itu menggunakan kata penghubung. Di sini mungkin contohnya di sini in general, rather, or for instance, dan seterusnya. Nanti juga bisa kita lihat di contohnya untuk lebih detail. Kemudian yang berikutnya use of action verb, menggunakan kata kerja action verb, yaitu kata kerja yang di situ melakukan sebuah kegiatan. Contoh di sini like, breaks, erupt, dan banyak lagi. Nanti mungkin bisa kita bahas dan mungkin anak sekalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain kaitan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya use of present tense, like is, week, are, etc. Dan ini juga perlu diperhatikan sekalian untuk materi present tense ini juga kita sudah membahasnya di pertemuan-pertemuan atau di kelas sebelumnya. Nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian reference to people should not be given. Dan yang berikutnya adalah passive voice may be used, mungkin juga menggunakan kalimat pasif. Kemudian yang berikutnya use of technical term and language relevant to the subject. Nah, biasanya juga menggunakan bentuk-bentuk teknik dan bahasa-bahasa yang relevan sesuai dengan subjek yang dideskripsikan. Dan yang berikutnya conjunction should be used to make connection like and but. Jadi conjunction nanti kata penghubung di sini. Kemudian yang terakhir gives a detailed description to create a rich meaning. Itu yang berikutnya adalah gives a detailed description, memberikan deskripsi atau gambaran yang detail. Supaya apa? To create a rich meaning, untuk mendapatkan makna yang luas. Jadi biasanya di situ juga diberikan pendeskripsian yang detail supaya sekali lagi untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam. Yang berikutnya yaitu di sini adalah contohnya sekalian bisa dilihat. Di sini ada struktur teksnya, kemudian di sini ada contoh dari teks eksplanasinya, kemudian ada linguistic feature. Mungkin dari tadi yang sudah kita bahas bisa kalian lihat di sini. Yang pertama introduction. Di sini ada pembukanya ya, jadi intronya. Have you ever wondered how volcanoes are formed? Jadi terbentuknya gunung berapi. Di sini tadi yang sudah saya sampaikan ada yang namanya opening statement, yaitu pernyataan pembuka atau pernyataan umum. Ya, di sini menjelaskan secara umum bagaimana gunung berapi itu terbentuk ya. Kemudian di sini linguistic feature-nya perlu kalian perhatikan juga. Di sini a volcano is a vent, is di sini menunjukkan bahwa teksnya ini berbentuk present tense. Kemudian ada lagi magma, volcanic ash. Nah, ini termasuk technical
term, yaitu bentuk-bentuk teknik, bentuk-bentuk khusus yang di situ terkait dengan adanya gunung berapi tersebut. Kemudian explanation sequence 1 atau di sini penjelasan dari tahapan atau urutan yang pertama. Volcanoes are formed whenever there is a crack in the crust of the earth. Nah, di sini penjelasan awal atau tahapan awal dari proses terjadinya gunung berapi. Di sini ada kata-kata crack, di sini adalah action verb. Action verb tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung, bahasanya sebuah kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan ataupun aktivitas dalam hal ini ya. Kemudian yang berikutnya masih urut yaitu explanation sequence 2. Ini tahapan yang kedua atau di situ runtutan yang kedua. Itu when the pressure built up in the chamber, the magma, gases, and ash are pushed up through to the top of the tube on the Earth's surface known as fan. Nah, di sini dan untuk struktur tag-nya ada beberapa yang perlu kita perhatikan juga. Di sini ada builds. Builds ini termasuk action verb seperti tadi yang sudah kita bahas di atas ya. Jadi action verb ada crack, ada build dan seterusnya. Kemudian and di sini termasuk adalah conjunction atau kata penghubung. Kemudian di sini ada explanation sequence 3. The red hot magma that escapes to flow over the Earth's surface is called lava, which when cooled forms into rocks. Nah, di sini juga penjelasan yang berikutnya kaitan dengan magma ya. Di sini untuk struktur tag-nya di sini sekali lagi red hot ini technical language. Di sini ada sebuah bahasa technical yang di sini red hot magma, yaitu magma merah yang panas gitu. Jadi ini technical language yang memang ini sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu kaitan dengan volcanoes. Jadi technical language itu pada suatu topik yang kita bahas mungkin ada suatu istilah-istilah khusus ya. Di sini dicontohkan the red hot magma. Kemudian yang terakhir di sini ada conclusion yang tadi concluding paragraph, itu paragraf yang di situ menjelaskan kesimpulan dari paragraf yang telah dibahas di atas. Mungkin ini sekalian kaitan dengan penjelasan singkat dari saya. Nanti bisa dipelajari lagi sekalian. Mungkin nanti juga bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain. Dan yang terpenting adalah apa yang saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama pada sesi diskusi ya sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu belajar bahasa Inggris supaya kita menjadi menjadi tahu, kita memahami, kita nanti bisa mahir dalam rangka kita belajar bahasa Inggris. See you next time. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.